Di pertemuan kali ini akan kita coba bagaimana membuat sebuah user interface yang untuk menginputkan. Jadi kalau kita kemarin di DML itu kan proses data manipulation landscape kan dimulai dari select, ya select, kemudian dimulai dari insert dulu ya, memasukkan data, kemudian nanti mengupdate, baru kemarin select. Di select itu nanti ada select semua field, menyeleksi semua field atau menyeleksi berdasarkan kriteria yang ada where. Tapi kalau kemarin kita perhatikan di PHP itu dibalik. Jadi DML yang kita pakai, ya user interface-nya kita menyeleksi dulu, baru nanti kemarin baru yang TM sebelumnya itu membuat filter ya saringan menggunakan kondisi tertentu. Kalau kemarin kondisinya berdasarkan kode ya, atau masalah yang dipilih, nanti muncul gejalanya itu filter. Kemudian pertemuan kali ini sesuai judul yang saya buka di kuliahnya itu adalah input ya. Bagaimana cara menginputkan data tapi menggunakan, biasanya kalau kita menginput data kemarin kan menggunakan sini ya. Database mana? Database-nya mana? Sikep nih. Kalau kemarin contoh ingin memasukkan data masalah kan menggunakan eh, ini apa insert atau tambahkan kalau kita bahasa Indonesia ya. Tapi kan tidak lucu nanti masuk sudah dibuatkan sistem tapi belum ada user interface yang menggunakan localhost yang menggunakan .php yang kemarin seperti tampil filter. Kemarin di apa ini? Localhost 25 ya, tidak salah. Tampil filter. Oke, dari sini nanti kita coba menambahkan. Kalau menambahkan di PHP-Admin, nanti hampir sama logikanya. Jadi kalau ingin nambahkan ya tinggal klik insert atau tambahkan gitu ya. Tapi sebelumnya biasanya muncul tabelnya dulu. Tujuannya apa? Supaya untuk melihat apakah daftarnya yang akan kita masukkan data baru itu apakah sudah ada atau belum gitu ya. Untuk struktur database-nya kemarin memang sudah didesain. Untuk kode DP yang tabel masalah itu tidak bisa double ya, tidak bisa redundancy ya, redundancy atau data double. Karena kemarin sudah kita kasih indeks primary, artinya datanya itu hanya satu, harus data tunggal, tidak bisa data ganda gitu ya. Tapi di dalam user interface nanti perlu kita buat. Oke, caranya sama, nanti tidak usah coding dari awal ya. Kita teruskan saja dari TM ke sebelumnya ya, TM sebelumnya ditampil filter. Mungkin akan kita coba tambahkan apa nama masalahnya dulu. Jadi ini kan kemarin masalahnya ada berapa? 36 ya, 36 masalah. Jadi tapi ini udah urut ya. Yang di 002 itu enggak ada. Yang di 004 enggak ada. Mungkin kalau ada yang tahu masalah keperawatan yang diagnosa perawat yang nomor di 002, silakan nanti kita masukkan, kita inputkan. Untuk memasukkan data itu kembali ke dasar PHP yang dulu sebelum database ya, database management DBMS ya, yaitu terkait dengan penanganan formulir. Jadi di PHP kalau menginput proses input ya sama menggunakan formulir ya. Masih ingat yang kemarin form-form itu ya. Oke, langkah awal kita save as dulu yang tampil filter ini. Kita save as, jadi tidak usah coding ulang, save as saja, tinggal nambahkan saja. Save as. Nah, logikanya dulu, kita ingin membuat seperti apa gitu ya. Kita ingin membuat seperti ini. Sebentar, mana tadi? TM sub. Oke. Analogi sederhananya kita ingin membuat seperti ini. Kelihatan ya. Di tabel, walaupun ini beda nanti yang tabel bawah ini nanti eh, kita akan memodif supaya tampilannya seperti ini. Jadi kita ingin kalau ditampilkan gejalanya nanti agak panjang di bawahnya. Jadi padahal kita hanya ingin memasukkan data masalah. Kalau data masalah kan tidak ada kaitannya dengan gejala sebenarnya ya, karena ditampil yang berbeda. Oke, nanti kita ingin memasukkan menjadikan seperti ini. Dari coding tampil filter pertemuan sebelumnya menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Kemudian nanti tinggal diinputkan di isian sini. Nah, ini menggunakan formulir yang ini. Inputkan data masalah ya di bawah atas ini.
formulirnya supaya rapi ditaruh di dalam tabel. Oke, kita membuat ini. Tidak sebentar. Ini coba taruh di sebelah kanan gitu ya. Tujuan akhirnya kita ingin membuat sebelah sini. Oke, kita taruh di sini ya. Oke, kemudian codingnya supaya kanan kiri. Ya, kita save as dulu, tampil filter, klik save as. Karena ini apa ini? Input masalah ya, titik PHP. Kita tinggal ganti aja input masalah. Input masalah. Oke, kalau sudah di save saja. Di input masalah, aslinya tidak input masalah tidak perlu ini ya, apa? Yang untuk pemilihan yang kemarin tampil filter kan ada ini atas ini. Atas ini dihapus. Ya, karena dihapus, berarti ya tinggal dihapus aja nih. Yang ada pilihan form ini. Form sampai sini, dihapus dulu. Kemudian, dan tidak perlu ada all ini ya. Kemarin ada pemilihan waktu dipilih itu apa? Dipilih dari kode masalah, ini dihapus. Kemudian yang di bawah, ini query-nya kita butuhkan hanya masalah saja ya. Yang hanya masalah saja. Jadi query-nya yang ini, di delete. Ininya di bawah yang else juga dihapus. ODP-nya tidak perlu. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita coba simpan. Jadinya seperti apa? Oh, ini tampil filter. Tadi apa? Input masalah. Input. Pak, tadi yang dihapus yang dari if sampai mana Pak ya? If yang kondisinya all. Ini. If-nya yang kode. If tadi kan ada if dp sama dengan all. Gitu, itu dihapus. Hanya disisakan yang query yang awalnya adalah ya, sebentar. Yang ini. Yang select bintang permasalah. Yang where-nya DP sama dengan dolar DP dihapus. Jadi yang disisain hanya ini. Ini hampir sama kayak yang di awal itu, yang bukan filter. Itu kan belum ada filternya. Apa gini, supaya tidak bingung pakai tampil itu aja. Oke, supaya tidak bingung ya. Ya udah, saya pakai yang TM ke berapa? 9 sebelumnya lagi. Coba yang TM 9, kemarin kan 10 ya tampil filter. Yang tampil, nah kemarin tak simpan sampai sebentar. Tampil aja kalau tidak salah nih. Ya coba diklik yang tampil aja. Tampil supaya tidak banyak menghapus gitu ya. 100. Oh ya udah, dari sini aja ya. Dari tampil aja saya save as jadi supaya tidak banyak menghapusnya. Saya save as, file save as. Jadi input masalah. Tadi saya replace aja. Yes. Oke, kalau ini kan tidak usah menghapus kalau sudah memang tidak ada filternya ya, lebih enak. Oke, ini query jadi sudah. Oke, oke. Ini tinggal menghapus sedikit yang di kita kan tidak butuh gejala. Gejalanya tidak butuh, hanya butuhkan luaran saja. Jadi yang di gejala ini dihapus, kita tidak butuh, hanya tabel masalah saja. Berarti yang di ini titiknya juga dihapus. Baris berapa tadi? Baris 10. Tapi ini kan tergantung coding jenengan ya. Coding jenengan kalau beda barisnya ya, yang penting dipahami. Oh, yang di untuk judul tabel apa gejala dihapus. Kemudian yang isian tabel yang titik-titik kosong dihapus. Sama yang ini, nomor 2 sampai dengan petik ini dihapus. Supaya tidak muncul gejalanya. Sebentar. Ada yang, oh ini kurungnya harus diikutkan. Jalan, kita simpan. Jadi yang muncul awal yang di sini. Oh, kok tampil? Input masalah. Tadi sudah kita save mas. Input masalah. Ya, jadi yang tampil hanya ini saja. Oke ya, bisa dipahami kira-kira. Jadi silakan dari tampil titik PHP di save jadi input masalah. Dihapus yang tadi. Yang di sini yang gejala dihapus. Titik dihapus. Sama yang mulai nomor 2 sampai kurung kurawal tutup. Ya, itu dihapus. Oke, sekarang kita tambahkan supaya tampilannya seperti ini.
Tampilannya seperti yang di slide ini, sebelah kiri. Kita tambahkan form yang isinya di dalamnya adalah tabel gitu ya. Tambahkannya gimana ya ini sebelum table. Kita tambahkan. Tambah form masih ingat ya, formulir itu dimulai oleh karena HTML ya, form. Dan nanti ada form slash form, enter saja. Di dalam form kita ingin membuat tabel. Tabel aja, kita buat tabel. Tabelnya ada berapa baris, berapa kolom ini? Kolomnya ada berapa? Satu, dua, tiga ya. Tiga kolom. Nanti barisnya ikutin. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita buat kolom itu baris dulu menggunakan TR ya. TR slash TR. Kemudian kalau judul menggunakan TD ya. Kita gunakan, kolom itu kita gunakan TD. TD. TD slash TD. Karena ini ada inputan data masalah, itu kan gabung tiga kolom ya. Tiga kolom berarti kita menggunakan call span sama dengan tiga. Kemudian kita buat baris yang kedua. Baris kedua pakai TR dulu, baris. Di dalam baris ada TD. TD-nya di copy menjadi tiga. Ini kode titik dua sama isian. Oke, kita copy saja. Kita copy sebanyak tiga. Isiannya di sini adalah kode DP atau nomor diagnosa perawat gitu ya. Boleh. Titik dua di sini adalah luaran. Nah, dari sini supaya mempersingkat codingnya kita copy saja. Ini kan metodenya sama ini. Kode cuma di copy menjadi masalah keperawatan jadi luaran. Oke, oh iya, yang satunya belum. Kok luaran? Ini inputannya menggunakan teks ya. Kode DP itu lebih cocok ke input type teks ya. Masih ingat inputan? Inputan kemarin kan macam-macam. Ada teks, ada email, ada date, ada apalagi option yang pilihan itu ada checklist gitu ya. Kita ya, enaknya apa pasnya pakai input. Sorry sebentar. Ini supaya tidak di space dulu. Input. Nanti setelah, langsung kalau tagnya tadi sudah diklik ya langsung muncul input. Tagnya adalah enaknya menggunakan teks. Teks. Kemudian name-nya namanya apa? DP boleh. Kode DP ya monggo. Yang penting nanti konsisten. Oke, kalau sudah DP, input type-nya. Jadinya seperti apa dulu kita coba jalankan dulu. Di sebelah kiri. Nah ini, muncul ini. Ada DP gitu. Kok enggak muncul tabelnya Pak? Gitu ya. Karena belum dikasih border di sini. Tabel, border. Sama dengan satu. Ukurannya berapa panjangnya gitu ya. Kalau menyesuaikan data ya nggak usah dikasih ukuran. Tapi kalau ingin dipatok, oh ukurannya, patok itu apa? Ditetapkan lebarnya dari tabelnya itu berapa persen dikasih width ya. Width, width-nya berapa ukurannya. Oke, saya nggak usah dulu. Kita simpan, jalankan. Ini ada kode. Oh, yang atas tadi belum ya. Ini kan tadi minta ada judul ya. Di sini ada judulnya adalah inputan data masalah. Ini belum kita kasih. Inputan data masalah. Masalah. Oke, kita simpan. Kemudian ini copy saja untuk yang ngopi masalah keperawatan sama luaran ya. Ini kita copy. Ada dua ya. Copy, satu, dua. Tinggal diedit, tinggal ada masalah menjadi masalah keperawatan. Masalah gitu ya. Kalau masalah keperawatan, monggo. Saya kasih masalah aja. Ini luaran ya. Luaran. Kemudian ini kalau tadi name-nya menggunakan teks ini teks-teks semua ini. Masalah juga kita buat teks, cuma name-nya dibedakan. Kalau atas tadi DP yang di sini. Kalau kemarin apa ya? Ditampil itu kan DP MSLH kalau tidak salah ya. MSLH satunya luaran. Yang input luaran. Kemudian kita butuh lagi untuk tombol triggernya. Tombol triggernya ini apa nih? Gabung dua kolom ya. Jadi ada dua. Kita buat baris lagi TR gitu. TR isinya ada TD.
Satunya TD-nya ada dua. TD yang satu untuk merger, satunya yang untuk tombolnya. TD. Oke. Setelah dua di sini di sama all span supaya gabung. Wah. Kemudian di sini tombol triggernya mungkin masih ingat trigger di form itu menggunakan apa? Submit ya. Input type-nya adalah submit. Nah, name-nya silakan apa? Namanya di situ input ya. Saya kasih input name-nya. Kemudian value nama ya. Value-nya adalah I-nya yang besar, input. Oke, kita coba simpan. Kemudian hanya penampilan dulu ya. Nah, ini dari segi penampilan sudah komplit. Sekarang kita manage untuk formnya. Formnya kemarin mungkin masih ingat di penanganan form itu wajib ada selain trigger ya. Kemudian ada metode ya, metode sama action. Metode itu metode pengiriman. Kemudian ada dua ya, post sama get. Kalau nggak salah. Ya, kemudian yang action itu adalah tempat atau lokasi pengiriman formulirnya. Jadi kalau ini kan inputan formulirnya, nanti ngirim DP nilainya apa, masalah nilainya apa, luaran nilainya apa itu dikirimkan ke mana itu, yaitu masuk di actionnya. Kita kasih action, actionnya adalah dikirim ke mana ini? Coba kita lihat. Ini dikirimkan ke data apa ini? Simpan masalah ya. Jadi input masalah itu nanti dikirimkan hasilnya, pengeluaran formnya itu, hasil dari form ini dikirimkan ke sini, simpan masalah. Oke, kita sebut actionnya, berikan simpan masalah. Bisa enggak di dalam satu coding yang sama, Pak? Bisa, kayak kemarin itu. Tapi supaya untuk simpan alat, simpan masalah ya. Masalah. Titik PHP lengkap nama. Ini belum kita buat ya, nanti setelah ini kita buat. Kemudian metodenya apa? Metode supaya untuk mengenkripsi data yang dikirim itu menggunakan metode post saja supaya tidak tampil variabel dan nilai yang nanti dikirim dalam formulir. Oke, kalau sudah pom-pom sudah gitu toh. Itu baru input masalahnya. Sudah jadi. Kita enter. Cuma belum boleh kita klik input karena kita belum membuat simpan masalah. Oke, simpan masalah. Sebelum di coding itu ada apa? Kemarin di tabel masalah itu kan ada ini ya strukturnya tabel masalah itu kan ID-nya yang primer ya. Primer itu sorry sorry. Ini ada oh ya benar. ID-nya primer udah boleh oh, bukan DP ternyata. Saya kasih dua kemarin supaya tidak nanti di dalam pencarian ada ID ada DP. Kita harus ngecek berarti di dalam karena di tabel masalah kemarin sudah kita tambahkan ID ternyata bukan cuma DP, jadi ada ID-nya. ID ini tidak pengaruh ya, ID-nya boleh beda di database kalian. Yang penting DP, MSLH sama luaran itu sama. Oke. Sekarang kita masukkan, kita ngecek dulu sebelum alurnya gini ya. Alurnya kalau nanti menginputkan di sini itu data DP tidak boleh sama gitu ya. Jadi tidak boleh data DP-nya itu sama. Cara ngeceknya bagaimana? Oke, kita buat di foldernya tinggal di new lagi. Ini kan input masalah ya. Saya punya folder di sini, di new file saja. Saya simpan namanya, simpan Ctrl S, simpan underscore apa masalah. Titik PHP. Kalau yang formulir itu formnya itu adalah coding HTML, ya jadi Anda harus pakai PHP. Tapi kalau nangkap kiriman form, ya menggunakan HTML itu wajib menggunakan PHP. Ya, nanti silakan dibuka materinya yang mengantar PHP yang kemarin sebelum UTS ya. Oke, kita taruh coding PHP dulu, ditutup jangan lupa. Langkah awal apa? Langkah awal yaitu sebelum nanti ngecek apakah data DP yang diinput oleh user tadi sudah atau belum, kita tangkap dulu kiriman dari formulirnya. Cara nangkapnya bagaimana ini?
dengan menggunakan metode post gitu ya. Post, kemudian nama dari variabel yang dikirim apa? Ini kan komponen formnya ada apa ini? DP, name-nya DP, inputnya tag ya. Kemudian name-nya MSLH, luaran sama input. Oke, kita tangkap dulu. Minimal ini, variabel selain trigger ya. DP, MSLH sama luaran. Kita tangkap di sini, di simbol masalah. Cara nangkapnya gimana? Oke, seperti ini. Masih ingat kemarin, Bro? Saya simpan supaya mudah. Saya kopikan yang ini, yang koneksinya dulu. Jangan lupa. Kalau salah membuat apa koneksi ke PHP, wajib ada MySQL Connect. Oke, kita tangkap dulu variabel DB. Itu nangkap dari apa? Kiriman dari ini, formulir yang menggunakan metode POST ya. Ini silakan dibuka nanti kalau bingung ya. Ini kenapa harus POST itu di dasar PHP yang dulu penanganan formulir. Karena menggunakan metode POST, maka kita tangkap menggunakan POST. Apa yang ditangkap gitu ya? Variabel apa? Samakan dengan yang di sini. Oh, variabel yang dikira adalah DP. Berarti kita tangkap di sini DP. Jadi tangkapan DP itu disimpan dalam variabel $DP gitu maksudnya. Ini kita ulang. Ini kita ulang. Karena tadi yang dikirim berapa ini? DP, MSLH, sama luaran ya. Oh ya, ini jangan keliru nama bahasa Indonesia ya. Ini karena format bagian name bahasa Inggris. Tapi seharusnya tidak mungkin salah kalau tadi menggunakan tag yang ada di subline. Kalian ketik lebih kecil input gitu, nanti langsung muncul input di enter. Nanti langsung muncul type-nya apa, name-nya apa. Oke, kita copy. Ini MSLH ya. MSLH, postnya sama MSLH. Jadi yang di dalam post itu variabel yang di name eh, formulirnya ya. Kemudian yang terakhir luaran. Luaran sama dengan, kenapa saya ketik ya? Paste aja. Ganti luaran, luaran. Oke, oke, kalau sudah ditangkap, perintah eh, menjalankan apa koneksi itu setelah koneksi apa? Query ya, kita buat query-nya. Perintah query-nya yaitu kita terserah mau buat query, ya, gitu. Query seperti kemarin boleh, query bahasa Indonesia boleh, sama dengan MySQL query. Masih ingat ya perintah untuk memasukkan data? Ada yang masih ingat DML untuk memasukkan data ke tabel masalah? Ada yang masih ingat? Halo? Lupa, Pak. Oh lupa ya manusiawi. Eh, perintah untuk memasukkan data, nambahkan data maksudnya. Ini caranya adalah ini tinggal di insert, insert into gitu ya. Oh iya, insert Indo, Ya, Pak. insert into yang dulu itu. Kalau yang pakai PHP admin tinggal diklik, tambahkan DB-nya apa, misalnya apa, luarnya apa gitu ya. Oke, kita anggap kita Iya. kita ke coding lagi. Jadi kita cara membacanya gimana ya? Ditaruh di sini di apit petik. Kalau kemarin kan select apa bintang from apa gitu ya di sini ya. Sekarang karena perintahnya DML untuk memasukkan data, tinggal di ketik aja perintahnya insert. Maka kemarin kenapa kok butuh kita belajar command dash from gitu ya supaya tahu codingnya. Oh, bahwa perintah untuk menyeleksi data itu seperti ini, perintah untuk memasukkan data seperti ini gitu ya. Insert into ya, masukkan dalam apa? Insert into masalah, nama tabelnya ya. Masalah ini pastikan sama dengan tabelnya ya. Values ya, kalau dia nilainya filenya runtut ya. Tadi kan tabel masalah ini ya, ID, DB, MSH, luaran. Kalau runtut langsung values. Ya, kalau runtut ya, values, langsung values, values. Valuesnya apa gitu ya? Valuesnya adalah, ingat-ingat di dalam values itu wajib petik ya. Kalau dia, Pak, menurut saya, Pak, ya, itu ketutupan zoomnya jenengan. yang mana? Sebelah kiri, Yang itu codingnya, Pak. codingnya.
Ini tidak kelihatan. Di layar saya kelihatan ya. Ketutup itu zoomnya Pak Mul. Sebentar, sebentar. Tak share. Yang Sublime-nya maksudnya. Sublime-nya apa yang PHP admin-nya? Sublimnya Pak. Sekarang? Gimana sekarang? Masih tutup enggak? Masih itu Pak. Kalau Codingnya saya tuh di layar saya enggak ketutup. Coba Mbak Linda itu yang eh, gambar kotaknya Pak Mul digeser coba. diklik, diklik. Kalau pakai Oh apa? iya, iya, Pakai iya. HP Iya. atau pakai laptop? Kalau pakai HP dipencet gambarnya nanti kan switch antara Oh iya, layar iya, dan Pak. yang Iya, ngomong. Pak. Jadi ya kita lanjutkan. Eh mana dari PHP ya? Insert into tabelnya apa, values-nya apa. Karena tadi itu di tabel masalah kalau kita lihat struktur itu kan ID-nya primary ada auto increment ya. Masih ingat kemarin auto increment. Nah, kalau kata-kata ada auto increment itu tidak usah dikasih nilai. Biarkan value-nya petik-petik gitu aja. Karena dia otomatis mengenerate. Oh, yang terakhir data yang dimasukkan itu berapa? Nanti dia ditambah sendiri angkanya. Ya, jadi tidak usah kita pikirkan yang ID. Langsung yang ke berikutnya apa tadi? Kode ya, DP. DP-nya kita ambil dari sini, kiriman dari formulir yang DP. Caranya diambil petik aja, petik dolar DP, kemudian koma, setelah DP apa? MSLH, dari kasih dolar, MSLH, yang terakhir koma, karena ini kan runtut. Yang sebelah kiri strukturnya itu kan ID, DP, MSLH, berarti 4 ya. Satu, dua, tiga, kurang satu. Empat. Yang keempat adalah luaran. Luaran. Udah gitu, tak MSL query. Karena dia ini beda kayak kita menyeleksi ya. Kalau kita ingin mengambil data dari DBMS, setelah query kita ambil. Tapi kalau kita di query-nya itu hanya memasukkan saja, jadi tidak perlu diambil. Karena dia memasukkan data. Jadi cukup MySQL query gitu aja. Seperti ini. Oke, ini spasinya nanti pengaruh enggak? Oh, enggak pengaruh. Nah, ini ya. Oke, seperti ini kita simpan. Kalau keterangan berhasil bagaimana, Pak? Oke, oke. Kalau query dikasih if boleh. If dollar query berhasil, data berhasil diinput. Pakai echo ya. Di dalam PHP menampilkan data di layar echo, data DP, mungkin data DP berhasil diinput. Else ya, kalau tidak berhasil gitu ya, else kalau enggak titik koma jangan lupa. Kalau query-nya tidak jalan gitu ya, yang ditampilkan data tidak berhasil. Tidak. Oke, kita simpan. Oke ya, simpan masalah sudah. Kita coba. Ada yang ingat diagnosa perawan nomor 2 apa ya? Kira-kira. Apa kita isi sembarang dulu? Ada usul di 002? Isi apa? Pola nafas tidak efektif. Pola nafas. Nama masalahnya ya? Ya benar, Bu. Pola nafas. Ini saya tidak tahu benar pada. Yang penting coba aja ya. Bisa ngisi enggak. Tujuan kita bukan mencari kebenaran ya, tapi nyoba berhasil ngisi apa enggak. Pola nafas tidak efektif. Ya benar ya, tidak efektif. Luarannya apa? Pola nafas efektif gitu. Benar. Luarannya apa, Bu? Siapa tadi yang usul? Masalahnya apa? Luarannya apa? Pola nafas membaik nopo nggih? Ya wis tidak apa-apa, oh, latihan aja. Membaik. Latihan. Latihan nafas. Gimana?
Pola nafas, latihan membaik. Pola nafas tidak efektif, Hmm. luarannya pola nafas membaik, Pak. Oh gitu aja. Oke. Kalau sudah diklik input, berhasil atau tidak. Nah, ini ada keterangan bahwa insert into line 6, ya line 6 yang tadi ini, itu salah ternyata. Kita coba insert intonya salahnya di mana. Oh iya, valuesnya belum ditutup ini ya. Ini kurungnya ini kan kurungnya MySQL. Ya ini kurungnya MySQL. Sedangkan kurung values ini belum ditutup. Kita kasih tutup, kasih titik koma aja biar sekalian. Ini kan coding aslinya SQL ini sampai titik koma. Oke, kita ulang, kita simpan dulu sebelah kanan codingnya, kemudian kita di back dulu. Dan kalau form itu jangan di refresh ya. Kalau form itu di enter. Kalau di refresh dia ngirim ulang. Di nol, nah ini masih kesimpan input. Keterangan di data di 002 berhasil diinput. Apakah benar di 002 sebagai input? Kita enter lagi untuk masalah. Di 002, adakah di 002? Ini ya, bawah. Bawahnya ada. Tapi seharusnya kan urut DP ya. Urut DP berarti yang tadi tampil input masalah silakan diurutkan ya. Nambahkan urutan masih ingat kemarin pertemuan sebelumnya pakai apa? Ngurutkan berarti or order order by urutkan dengan apa? Nama DP secara ascending. Urut supaya nanti muncul di sini tidak di bawah gitu ya. Kalau di bawah itu urutannya masih ID yang primary key. Nah, kalau sudah diklik order by DP, nanti dia masuk urut di 001, di 002 gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Sudah jam 9. Oke, seperti itu cara menambahkan masalah. Gampang ya? Oke, gampang. Nanti tinggal di replay saja ya. Oke, kita lanjutkan kejar materi. Kita lanjutkan yang materi berikutnya yaitu terkait dengan input apa mau? Gejala. Sekarang gejala. Kalau yang gejala ini mirip kayak tampil filter ya. Ini karena ada DP, nanti ada filternya gitu ya. Kemudian di bawahnya nanti muncul muncul apa? Gejalanya apa gitu ya. Oke, itu eh, sekarang kita save as dari ini sudah selesai nih. Tapi asalnya masih ada filter lagi. Jadi bagaimana kalau kalau yang diinputkan itu sudah ada gitu ya. Di 002 seumpama kok nginput yang data yang sama, kita belum main ke sana. Ya, coba tak tambahin di sini. Saya buat query dulu, query untuk melihat apakah datanya sudah ada atau belum gitu. Buat view. Hmm. Kalau ingin membuat datanya sudah sama atau belum, bisa kita gunakan yang perintah ini. Ini. Ya, terus sudah ada contohnya di PPT ya. Jadi kita lihat dulu, misalnya kita cari dulu apakah di DP itu sudah ada atau belum, ya, menggunakan perintah ini. Oke, saya ibaratkan pakai bukan query ya, saya pakai view saja. View sama dengan MySQL query, ditembakkan eh, koneksinya apa, query-nya apa, query-nya adalah select bintang gitu ya, select atau DP dulu enggak apa-apa. DP saja boleh, bintang juga enggak apa-apa. Kalau bintang itu seluruh field. Padahal kita hanya ingin mencari DP saja. Saya lihat DP from masalah, kecil saja masalahnya. Masalah where, dikasih kondisinya where-nya adalah DP itu sama dengan $DP. DP ini di DP field ya dari PHP-admin, tabel masalah kalau $DP itu yang ambil dari kiriman formulir. Apakah sama atau ada gitu ya. Kalau sudah ada gitu ya, kita kasih if ya jika kasih jumlah reg-nya.
kita jumlah rekodnya maksudnya kalau ada gitu. Menggunakan MySQL yang kemarin terakhir di PPT apa koneksi itu kan ada MySQL fetch array, ada fetch assoc, fetch row ya. Ada lagi MySQL 6 rows ya. 6 row itu digunakan untuk mencari apakah data ini itu ada atau tidak. Kalau ada itu nilainya lebih dari nol. Tapi kalau tidak ada itu nilainya adalah nol gitu ya. MySQL 6 rows ya. MySQL 6 rows. 6 rows dari apa query-nya? Query-nya adalah $q. $q. Kemudian titik koma karena dia bukan loop ya. Kita kasih if jika kondisinya adalah $jml_rect itu sama dengan jika nol. Nol itu maksudnya tidak ada. Jika nol. Jika nol gitu, ini codingnya dia ngeload yang di bawah. Nah ini tak pindah. Pindahnya ke titik saja. Oke, sambil ini tak taruh tab. Nah, supaya rapi aja. Yang tadi kurungnya tak taruh di sini. Harus ada else-nya. Kalau sudah ada gimana else gitu ya. Else echo tampilkan data sudah ada. Data double gitu ya. Oh, balik tadi. Kopinya ke kakean. Copy. Data DB sudah ada. Tidak berhasil diinput karena sudah ada. Nah, seperti ini. Oke, kita coba simpan. Alurnya bagaimana gitu ya. Alurnya bagaimana. Input masalah di enter. Tadi kan sudah input D02 ya. Kita coba input lagi. D002. Klik input. Nah ini. Keterangannya langsung. Oh, tidak berhasil diinput karena sudah ada. Jadi supaya meminimalisir data redundans ya. Data double. Karena nomor diagnosa perawat tidak boleh sama. Harus tunggal dalam sebuah tabel. Oke, saya kira itu tambahannya. Untuk simpan. Jangan khawatir nanti isi codingnya saya share. Nah, ini yang penjelasannya dulu. Oke, sekarang kita beralih ke gejala. Gejala tadi kita apa? Kita mulai dari tampil filter ya, tampil filter. Silakan di save as ini, di save as menjadi input gejala. Supaya nanti jadinya seperti ini. Ini ada ketambahan apa ini? Walaupun di sini nanti ada filter, tidak apa-apa. Atau sudah yang berhasil tanpa ada tombol triggernya filter, yo boleh ya, terserah. Ini kita ganti input gejala. Titik PHP, oke? Udah. Pengaplikasian bagaimana? Kita coba di sini. Bentar. Input gejala. Oke. Tinggal kita tambahkan apa ini? Formulir lagi ya, formnya lagi. Yang isiannya cuma ada 3. Oke. Kita copy saja yang dari tadi ya. Waktunya nanti biar tidak terlalu banyak. Dari input masalah kita copy yang form tadi. Oke, dari sini coba. Form sampai dengan form tadi ya. Nanti kita tinggal menyesuaikan. Input gejala. Nah, mindahnya di mana gitu ya? Ngopinya di mana? Ngopinya sebelum tabel di sini. Nah, taruh sebelum tabel. Action simpan masalah. Kalau yang atas itu kan tadi milih masalahnya ya. Yang bawah simpan ganti. Kalau tadi simpan gejala, sekarang tadi simpan masalah, sekarang simpan gejala. Isinya inputan data gejala. Gitu. Gejala. 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 Tipe. Kode, isinya kode sama gejala keperanannya 2 aja. Kode sama gejala. Ya. Gejala.
Gejala. Oke, kemudian yang luaran tidak perlu karena di gejala kan tidak ada luaran ya. Tombol triggernya boleh menggunakan sama, submit boleh dipakai. Oke, jadinya seperti apa gitu ya? Jadinya setelah kita copy dari input masalah, enter saja, nah nanti muncul di sini. Ya, cuma alurnya itu seharusnya gini. Jadi waktu kita contoh ini, eh, tadi D002 ya. D002 ini juga ordernya belum ya. Nah, saya edit order, kasih order biar nanti tidak balik kayak tadi. Tambahi order by yang dipilih ini apa yang pertama aja yang query yang berikutnya tidak perlu. Ya, karena dia hanya menampilkan yang DP-nya sesuai yang dipilih. Order by apa tadi DP ya? Ask ending. Oke, kita simpan, jalankan. Di tambahan yang di 02 tadi kan belum ada gejalanya. Bentar, ini keluarannya tidak masuk ya? Oh, sudah. Enggak gejalanya. Jalannya yang belum masuk. Kita tambahkan sini. Nah, ini jangan sampai input manualnya di sini. Kode DP itu, contoh ini, kita pilih, oh ya, yang di atas juga belum disorting ya. Sebentar. Oh, atas, atas. Pilih semua masalah permasalahan, tambahi order by DP, urut ascending. Kita simpan supaya munculnya di juga urut gitu ya. Oke, jadi di sini jangan sampai manual ya. Jadi DP ini secara otomatis kalau kita pilih di sini. Pilih pola napas tidak efektif gitu tadi yang pesan kita buat. Kita klik filter itu seharusnya di sini langsung muncul ini. Yang di DP sini munculnya adalah D002 gitu ya. Baru nanti gejalanya apa di input. Oke, supaya muncul otomatis bagaimana caranya? Tinggal ditambahkan di sisi sini. Ya, kode ini. Kode sini tambahkan value-nya aja. Value ya, value-nya ngambil dari yang dipilih oleh sini. Ini kemarin kan di filter itu DP ya. Itu yang dikirim itu adalah name-nya adalah DP. Kita tembak itu aja. Uh, no DP. Isinya adalah DP itu kan kiriman formulir pemilihan masalah. Setelah diklik filter gitu ya, dia disimpan dengan nomor DP. Jadi yang kita masukkan value di kode DB sini, value karena dia PHP ya, kasih di sini PHP echo tampilkan $no DB, no DB titik koma titik dan datanya seperti ini. Kita coba namanya yang ini gejala ya, belum saya edit. Ini karena ngopi tadi ya, sorry. Ini karena gejala, ini belum di gejala. Jadi kita simpan. Kita coba tampilin di sini. Waktu kita enter, all gitu ya, datanya all itu masuk semuanya. Oke, karena datanya all, nggak apa-apa. Ini mesti kalau all itu masih belum belum boleh gitu ya. Nanti bisa ditambahkan lagi. Kemarin kan waktu tidak dipilih ini, ya kan kondisinya all yang di atas ini ya. All. Boleh dikasih petik. Ini coba saya kasih. Oh ya, kemarin sorry. Modulnya ternyata kemarin kurang ya. Sorry, sorry. Ini wajib dikasih petik koma ya. Ini dikasih petik-petik. Contoh ini supaya tidak muncul all gitu ya. Ini diganti petik-petik. Oke, kita simpan. Jika all value-nya ini diganti petik. Oke. Waktu tidak dipilih ini masih kosong. Waktu dipilih gitu ya. Bersihkan jalan nafas, filter. Nah, ini langsung D001 gitu maksudnya. Pola nafas tidak efektif diklik filter. Oke. D002. Nah, sekarang gejalanya apa Bu? Yang tadi usul pola nafas tidak efektif. Gejalanya apa aja? Nanti sambil dipikir, itu pertanyaan. Oke, sekarang input ini, formnya ini disimpan ke simpan gejala. Supaya tidak banyak
coding, saya save as saja dari simpan masalah. Ini simpan masalah, saya save as dengan nama simpan gejala. Nanti tinggal mengedit sedikit gitu. Gejala. Oke, kita simpan. Masih ada 10 menit. Bukannya enggak. Oke, disimpan gejala. Simpan gejala tadi yang dikirim apa? Yang dikirim hanya DP sama gejala ya. Berarti kita sesuaikan DP. Ini simpan jadi gejala. Ini juga sama, gejala. Yang luarannya dihapus. Luarannya dihapus. Eh, kalau gejala itu tidak ada penentunya ya. Gejala itu kan DP-nya boleh sama. Jadi tidak bisa kita tembak ini. Di gejala itu kan yang primary key kemarin terhadap ID ya. Nah, ini kan DP boleh boleh redudan ya. Satu masalah perawatan itu kan gejalanya bisa lebih dari satu. Ya, maka tidak bisa kita batasi. Maka yang di sini ini kita hapus. Ini kita hapus, tidak bisa kita cek. Tidak bisa kita cek apakah datanya sudah ada belum. Karena yang kemarin apa yang tadi di tabel gejala itu datanya boleh lebih dari satu. Tapi seharusnya tidak mungkin ini ya, salah ya. Maksudnya gini, di 002 kan yang dimunculkan, oh kalau di sini kosong itu berarti belum ada gitu ya. Nanti kalau ditambahkan ya otomatis tambah di sini. Kan tidak mungkin di sini tampil diketik lagi gitu ya. Berarti belum lihat tabel yang bawahnya. Oke. Jadi ini tidak perlu yang mengecek apakah datanya sudah ada atau belum. Ini kita indentasinya kita kurangin. Oke, kemudian insert into ganti gejala. Ini ganti gejala. Struktur tabel gejalanya bagaimana? Struktur tabel gejalanya itu adalah ID, DP, gejala. Ada tiga. ID, hmm? Oke, sampai mana tadi? Oh iya. Insert into gejala values. Jadi ini tidak usah luarannya. Cukup sampai dengan DP, ini gejala ya. Gejala kita tak? Gejala. Gimana tadi yang sudah ide untuk nambahkan gejala? Apakah sudah dipikirkan? Sudah belum? Gejalanya mau ditulis apa? Oke, kita simpan. Kita tadi siapa yang usul tadi? Yang pola nafas tidak efektif, gejala mau dibuat apa? Kalau tidak saya isi sembarang. Pusing, pusing, coding, Pak. Gitu ya. Gejalanya, Dyspnea, Pak, Sesak, dyspnea. Pak. Penggunaan otot hah? bantu, Pak. Sesak. Kesulitan Sesak. menggunakan Pak, sesek, sesak. Satu-satu sih, Sesak. satu. Di Zoom tidak bisa kedengaran kalau bareng. penggunaan Penggunaan, gejalanya otot, ya. ya penggunaan otot bantu pernapasan. Otot, bantu, pernapasan. Ini gejalanya. Oke, kita input gitu ya. Apakah benar sudah ada belum? Kita di back input gejala di enter. Kita pilih, nah ini sudah masuk nih, penggunaan otot bantu pernapasan. Itu ya, mudah ya. Mudah sekali ternyata. Itu hanya, belum di coding aja kelihatan sulit. Wah, menginput bagaimana gitu ya. Ternyata codingnya cuma piro iki. Cuma yang gejala itu hanya piro iki. 10, ya, 10 baris. Satu kedipan mata udah selesai. Kemudian yang simpan masalah tadi berapa tadi? Simpan masalah hanya 16. Ini dua kedipan selesai. Oke, saya kira itu. Jadi tanda berhasilnya apa masalah ya tadi waktu diinput masalah muncul gitu ya. Gejala juga sama waktu diinput gejala dia muncul di bawahnya. Contoh gini, saya ingin memasukkan lagi peluang nafas yang kedua. Diklik filter. Kan tidak mungkin tuh ini saya tulis lagi kan gitu. Karena nanti yang muncul hanya satu masalah itu, bawahnya itu kalau gejalanya kan tidak mungkin lagi. Oh, di sini udah ada
penggunaan otot dan oh ini masih tipe ya. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita coba mengedit data menggunakan user interface di sini menggunakan PHP. Jadi menyeleksi sudah dengan filter, kemudian nanti menginput tadi pertemuan ini selesai, besok mengedit data. Jadi untuk sistem informasi itu yaitu dibolak-balik ya. Bagaimana menampilkan data, bagaimana menginputkan data, bagaimana mengedit data ya itu aja dibolak-balik. Cuma nanti variabelnya berbeda. Oh, terkait dengan data apa, kemudian mau ditampilkan menjadi informasi apa. Itu yang namanya sistem informasi. Oke, saya kira itu ya sudah ya kurang lebih hampir 30 menit. Nanti videonya biar tidak terlalu lama ya.